warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Muslimin sedang salat Jumat subuh rahimakumullah. Kembali dengan segenap rasa syukur kita ucapkan terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Alhamdulillah Allah izinkan kita kembali bisa hadir di ta'lim ini. Mudah-mudahan ta'lim ini Allah berkahi, Allah rahmati, dan orang-orang yang hadir di tempat ini insyaallah senantiasa Allah jaga dan Allah lindungi, dan Allah berkahi keluarganya insyaallah. Salam dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mudah-mudahan kita terus berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak Allah pantaskan kita masuk dalam barisan panjang orang-orang yang dapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semuanya, semua sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat, seger, dan mudah-mudahan tetap semangat. Dan terima kasih atas keistiqomahannya untuk bisa setiap subuh hadir di ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, hari ini saya tidak sendiri untuk menyampaikan kisah-kisah hebat tentang sahabat Rasulullah Muhammad SAW dalam membela agama Allah ini. Berharap menjadi inspirasi bagi kita, menjadi contoh teladan bagi anak cucu kita tentang bagaimana mereka berjuang membela agama Allah ini, sehingga hari ini alhamdulillah Islam hadir di tengah-tengah kita dan dada-dada kita dipenuhi dengan keimanan insyaallah. Baik, saya undang Muhammad Fatir Rasyad Al-Mubarak. Saya akan berdua dengan beliau bercerita tentang hari ini kami akan bercerita tentang siapa ini? Ya, Ammar bin Yasir. Silakan di sini. Oke, kita lagi nak kelihatan. Masyaallah. Baik, silakan disapa dulu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lagi? Bisa lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu, ya, beliau calon pakar sirah nabawiyah insyaallah, pakar sejarah Islam insyaallah, dan mudah-mudahan doakan beliau yang Muhammad Fatir Rasyad Al-Mubarak mudah-mudahan menjadi kelak menjadi orang-orang yang biasa mau mengagungkan asma Allah ini di mana beliau berada. Begitu. Baik, Fatir Rasyad Al-Mubarak. Hari ini kita akan bercerita tentang Ammar bin Yasir, ya. Ammar bin Yasir ini siapa nama ayah dan nama ibunya? Nama ibunya Sumayyah binti Sayyad. Nama ayahnya Yasir bin Amir. Baik, beliau dari mana ya? Itu ceritakan dulu. Beliau asalnya dari mana, kemudian dia pergi kemana, seperti itu. Beliau berasal dari Tihanah, suatu daerah dari Yaman. Oke. Kabarnya dia pergi ke kota Mekah bersama keluarganya. Apa yang di sana? Saudaranya yang hilang. Jadi ada saudaranya yang hilang, kemudian dicari ke kota Mekah, dan beliau betah nggak di Mekah? Betah ya. Baik. Kemudian setelah itu Ammar memeluk agama Islam. Betul ya betul ya? Memeluk agama Islam bersama ayahnya. Siapa nama ayahnya tadi Bapak Ibu? Ya. Si ibunya Sumayyah. Kurang jelas ini suara matirnya. Oke. Setelah dia memeluk agama Islam, apa yang dia alami? Disiksa sama Abu Jahal. Abu Jahal. Berarti Abu Jahal menyiksa Ammar bin Yasir sama ibunya Sumayyah seperti itu ya. Kemana dibawa? Ke gurun pasir yang panas. Di gurun pasir itu apa yang dilakukan terhadap Sumayyah, terhadap Ammar, terhadap Yasir? Apa yang dilakukan oleh orang kafir di sana? Dibakar, ditusuk pakai besi panas, ditenggelamkan habis-habisan. Waktu disiksa betul ya, kasihan ya.
Baik, kemudian meskipun bisa seperti itu, Ammar bin Yasir dan keluarganya ini gimana responnya? Dia tetap mereka nyerah atau tetap teguh? Tetap teguh. Kenapa mereka tetap teguh mau menahan penderitaan itu? Karena mau memperjuangkan agama Allah. Masya Allah. Kemudian Abi mendengar Sumayyah itu dibunuh di depan mata kepala Ammar dan ayahnya, betul ya? Oke, terbayang Bapak Ibu, ayah kandung kita, ibu kandung kita dibunuh oleh kaum kafir di depan kita. Jadi ibunya itu Sumayyah itu dibunuh di depan Ammar bin Yasir. Ayahnya juga seperti itu. Setelah ibunya meninggal, kemudian tidak berapa lama ayahnya juga meninggal karena penderitaan yang luar biasa. Betul ya, betul ya? Dan yang luar biasa. Kemudian dia tetap bertahan, ya, bertahan meskipun ibunya sudah dibunuh, dia tetap bertahan seperti itu. Nah, kemudian suatu hari Rasulullah datang. Gimana ketika Rasulullah, coba ceritakan. Pada saat Rasulullah datang menemui Ammar bin Yasir, apa kata Ammar bin Yasir pada Rasulullah? Ammar bin Yasir ngadu nggak sama Rasulullah? Apa kata Ammar bin Yasir ke Rasulullah? Wahai Rasulullah, azab yang kami derita telah sampai ke kita. Oh, berarti dia merasa mengadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, nggak tahan, mungkin saking berat penderitaan itu. Bayangkan ditusuk pakai besi panas, dibakar dengan api, kemudian ditenggelamkan kepalanya ke dalam air, sesak nafasnya, ditindih dengan batu. Masya Allah, korban luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah ketika mendengar Ammar bin Yasir mengucapkan hal yang seperti itu? Sabarlah wahai Aba Yaqdan. Jadi disuruh sabar ya, sabarlah wahai Aba Yaqdan. Aba Yaqdan itu panggil Rasulullah kepada Ammar bin Yasir. Terus apa yang dijanjikan Rasulullah kepada Ammar bin Yasir pada saat itu? Tempat yang dijanjikan bagi kalian ialah surga. Masya Allah. Oke, Ammar bin Yasir dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ammar bin Maimun yang melukiskan tentang penderitaan yang dialami oleh Ammar bin Yasir. Katanya memang ketika Rasulullah datang melihat penderitaan Ammar bin Yasir yang pada saat itu dibakar dengan api, kemudian apa kata Rasulullah pada api? Hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuh Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dingin di tubuh Ibrahim. Masya Allah. Jadi Rasulullah datang ke Ammar bin Yasir, kemudian melihat Ammar bin Yasir sedang dibakar, lalu bilang sama api, hai api, jadilah kamu sejuk dingin di tubuhnya Ammar. Jadilah kamu sejuk dingin di tubuhnya Ammar, sebagaimana dulu kamu juga sejuk dingin di tubuh Ibrahim. Maka semua bencana itu tidak dapat menekan jiwa Ammar. Walaupun telah menekan punggung dan menguras tenaganya, api itu menjadi sejuk di tubuhnya seperti itu. Nah, kemudian apa lagi yang bisa diceritakan tentang Ammar bin Yasir itu? Informasi dari sejarah yang kita dapat bahwa Ammar pernah tidak sadarkan diri, betul ya? Nah, pada saat tidak sadarkan diri, Ammar itu disuruh untuk mengucapkan pujalah olehmu Tuhan kami, ucapkanlah Muhammad itu pendusta. Lalu antara sadar dengan tidak, Ammar apa yang diucapkan Ammar itu? Ammar mau nggak mengucapkan kata-kata seperti itu? Mau. Nah, ketika dia sudah siuman, dia sadar apa yang dia ucapkan. Dia merasa sangat menyesal, ya, betul sangat menyesal karena merasa sudah melakukan kesalahan yang besar seperti itu. Nah, ketika Rasulullah SAW menuju sahabatnya itu, kemudian Rasulullah menuju sahabatnya, maka disekanyalah tangis air mata dari Ammar bin Yasir. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah orang-orang kafir telah menyiksamu dan menenggelamkanmu ke dalam air sampai kamu mengucapkan begini dan begitu? Apa jawab Ammar bin Yasir?
Benar wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum. Apa yang dikatakan Rasulullah mendengar jawaban dari Ammar bin Yasir itu? Jika mereka mengasihimu lagi, tidak apa, ucapkanlah seperti apa yang kamu katakan tadi. Baik, berarti bagi Rasulullah Muhammad SAW tidak mengapa ketika Ammar bin Yasir mengucapkan kata-kata itu, ya. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surat An-Nahl ayat 106, ya. Lalu dibacakan kepada Rasulullah ayat tersebut, kecuali orang yang dipaksa, sedangkan hatinya tetap teguh dalam keimanan, maka ia tidak berdosa. Seperti itu. Ini ayat turun, ya. Asbab nuzulnya ketika Ammar bin Yasir disiksa oleh orang kaum kafir Quraisy. Kemudian Ammar merasa tenang dan dia tak lagi merasakan sakit, jiwanya tenang yang menghadapi cobaan dan siksaan itu dengan ketabahan yang luar biasa. Betul ya, betul ya? Kemudian hingga para orang kafir itu sendiri capek, lelah, dan mereka menjadi lemah, bertekuk lutut di hadapan tembok keimanan yang begitu kokoh, insyaallah. Nah, coba ceritakan ketika sampai di Madinah, kaum muslimin tinggal bermukim di sana. Kemudian Ammar mendapat kedudukan yang tinggi seperti itu. Apa kata Rasulullah tentang Ammar itu? Rasulullah bangga akan menceritakan Ammar kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya. Masya Allah, ini sanjungan Rasulullah pada Ammar bin Yasir. Katanya diri Ammar itu dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya, Masya Allah. Dan bayangkan, pernah tidak terjadi selisih pendapat antara Khalid bin Walid dengan Ammar bin Yasir? Pernah. Lalu apa kata Rasulullah menengahi permasalahan antara Ammar bin Yasir dengan Khalid bin Walid? Siapa yang memusuhi Ammar, maka ia akan memusuhi Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan membenci Allah. Masya Allah. Begitu pembelaan Rasulullah terhadap Ammar bin Yasir. Jadi siapa yang membenci Ammar, memusuhi Ammar, berarti dia memusuhi apa? Berarti dia akan dimusuhi Allah. Dan siapa yang membenci Ammar, maka dia akan dibenci Allah. Maka tidak ada pilihan lain bagi Khalid bin Walid pada saat itu kecuali patuh dan taat, kemudian mendatangi Ammar dan meminta maaf atas kekhilaafannya dan kesalahannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jika Rasulullah telah menyatakan kesayangannya terhadap seorang muslim demikian rupa, pastilah keimanan orang tersebut, ya, kecintaan dan jasa terhadap Islam, kebesaran jiwa, ketulusan hatinya, serta keluhuran budinya sudah mencapai level tertinggi, mencapai level yang tinggi, seperti Ammar bin Yasir. Jadi seperti halnya Ammar, berkat nikmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah memberikan kepada Ammar ganjaran yang setimpal dan menilai kebaikannya secara penuh. Insyaallah, dan ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Dan ketika Rasulullah dan kaum muslimin membangun masjid Madinah, Ammar bin Yasir turut mengangkat batu, betul ya, mengangkat batu besar, dan kemudian Rasulullah juga melihat Ammar langsung mendekatinya. Setelah berdekatan beliau mengimpaskan debu di kepalanya Ammar bin Yasir, mengimpaskan debu. Nah, apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah ketika mengimpaskan debu kepada pas di kepala Ammar bin Yasir? Apa yang bilang Rasulullah pada saat itu? Malangnya dibunuh Sumayyah, dia dibunuh oleh golongan pendurhaka. iya. Sambil mengipas debu yang ada di kepala Ammar bin Yasir, Rasulullah bilang, malangnya duhai engkau ibnu Sumayyah, maksudnya anak Sumayyah, ya, karena ibu Sumayyah, engkau akan dibunuh oleh golongan pendurhaka atau melampaui batas. Ammar mendengar ramalan itu dan meyakini kebenarannya karena itu diucapkan Rasulullah. Tetapi dia tidak merasa gentar, enggak merasa gentar sedikit pun. Meskipun Rasulullah mengatakan engkau akan dibunuh orang-orang pendurhaka atau orang yang melampaui batas. Ya, karena memang sejak menganut agama Islam, dia telah dicalonkan untuk menghadapi maut dan mati seperti itu. Di setiap detik, pagi, siang, dan malam. Baik para ibu. Nah, kemudian Ammar juga selalu terjun setiap medan pertempuran, baik itu di Badar, Uhud, apalagi
dan Tabuk, ya. Dan tatkala Rasulullah wafat, perjuangan Ammar tidak berhenti. Dia terus berjuang dan berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suatu ketika terjadi pertentangan antara kelompok Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, Ammar berdiri di samping menantu Rasulullah tersebut, ya. Bukan karena fanatik atau berpihaknya Ammar kepada Ali bin Abi Thalib, tapi karena tunduk pada kebenaran dan memegang janji kepada Rasulullah. Ali adalah khalifah kaum muslimin dan berhak menerima baiat sebagai pemimpin umat. Nah, Abi ingin mendengar ini cerita tentang perang Siffin. Perang Siffin itu antara siapa dan siapa? Orang Khalifah Ali bin Thalib dan Muawiyah. Oke. Pada saat perang tersebut, Ammar bin Yasir sudah berumur berapa? 93 tahun. Oke, 93 tahun. Bayangkan, 93 tahun, kakek-kakek umur 93 tahun ikut berperang Siffin untuk membela agama Allah, membela kelompok yang benar, insya Allah, ya. Dan pada saat itu sebagian dari anak Muawiyah mengintai. Muawiyah itu mengintai kesempatan untuk bisa membunuh Ammar bin Yasir. Hingga suatu kesempatan Ammar bin Yasir pun dibunuh oleh kelompok Muawiyah. Maka sekarang orang-orang sudah tahu kiranya siapa yang Rasulullah maksud golongan durhaka itu. Golongan yang melampaui batas itu kita adalah golongan Muawiyah, seperti itu. Dan jasad Ammar bin Yasir gimana? Oleh Ali. Di bangkunya, digendongnya, lalu dimakamkannya, lalu disolatkan, kemudian dimakamkan dengan sekalian dengan pakaiannya seperti itu. Setelah itu para sahabat berkumpul, ya, setelah dia dimakamkan lalu berbincang, apakah kalian masih ingat? Ini para sahabat ngomong ini waktu sore hari di Madinah kan. Ketika kita sedang duduk bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba wajah Rasulullah berseri dan bersabda, surga telah merindukan Ammar. Masya Allah, benar jangan lain. Dan waktu itu juga disebut nama-nama lain seperti Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi. Kita pernah menceritakan Salman Al-Farisi, ya, Bilal bin Rabah dan lain-lainnya. Bila demikian halnya, maka surga benar-benar telah merindukan Ammar bin Yasir. Dan Masya Allah, luar biasa, Ammar bin Yasir itu surga yang merindukannya. Kalau kita, itu kita yang merindukan surga. Walau alam apakah surga juga merindukan kita. Kita berharap seperti itu. Tapi Ammar bin Yasir begitu lama surga telah merindukannya, seperti itu. Nah, Ammar bin Yasir adalah gimana nih kesimpulannya tentang Ammar bin Yasir ini? Ammar bin Yasir ini apa yang membuat dia Rasulullah mencintai Ammar bin Yasir ini? Ketibuan hatinya, betul? Memegang agama Islam walaupun Siksa. Masya Allah. Ketibuan hatinya, ya. Sehingga di depan mata kepala sendiri pun dibunuh ayah dan ibunya oleh kaum kafir Quraisy. Dia tetap memegang, tidak pernah beralih hatinya, meskipun pada saat dia tidak sadarkan diri antara sadar dan tidak, mulutnya terucap kata-kata Muhammad itu berdusta, kata-kata bahwa mengakui Tuhan-Tuhannya orang kafir, ya, para berhala-berhala itu. Tapi ternyata An-Nahl 106 dijelaskan bahwa orang-orang yang dipaksa kata Allah, maka tidak adalah dosa baginya, seperti itu. Itu saja barangkali kepada ibu semuanya. Terima kasih Muhammad Fadras Al-Mubarak atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ke depan insya Allah Pak langsung sendiri nanti akan menyampaikannya, tidak dengan abinya. Setuju ya? Siap ya? Masya Allah. Mohon doanya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan buat kita semuanya dan menjadikan ibrah, pelajaran berharga atas setiap sejarah, kisah-kisah yang kita dengar dari zaman Rasulullah, tidak terkecuali juga dengan Ammar bin Yasir ini, ya. Mudah-mudahan juga anak-anak keturunan kita adalah orang-orang yang kuat memegang istiqomah, memegang agama Allah ini, senantiasa mau menjaga keimanan di dadanya, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, zaman yang wallahu alam. Apakah ini yang Rasulullah katakan dalam hadisnya bahwa kehidupan ini ada fase-fasenya, ada fase kenabian, ada fase mulkan jabarian, nanti akan kembali pada fase kenabian seperti itu. Nah, pada fase mulkan jabarian ini kata Rasulullah, ya mudah-mudahan bukan zaman kita hari ini, tapi sekiranya itu mau terjadi,
Ya, kewajiban kita hanya berikhtiar semampu kita. Mudah-mudahan ketika kita berikhtiar dengan maksimal kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melihat ikhtiar itu sebagai usaha untuk semata-mata mencari ridhonya Allah dan melindungi anak cucu keturunan kita dari mara bahaya akhir zaman ini, insyaallah. Itu saja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan setiap desa nafas kita duduk di tempat ini adalah desa nafas yang Allah catat sebagai sebuah kebaikan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu saja. Terima kasih juga buat teman-teman FB yang saat ini sedang menyaksikan live ini. Terima kasih juga sekiranya cerita Ammar bin Yasir ini bermanfaat buat anak cucu kita. Silakan di-share. Berharap mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan buat yang melihat tayangan ini dan menjadi amal jariyah bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak yang sedang menonton kita di live FB. Mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.